Hai semuanya, selamat datang di channel Bunda Salsa. Kalau hidupmu udah terlalu serius, terlalu ribet, dan terlalu banyak deadline, sini, duduk bareng kami. Rumahnya cerita menarik, fakta seru, dan konten yang selalu bikin kamu pingin nonton lagi dan lagi. Di sini, kita nggak cuma ngobrol soal satu hal aja. Kadang kita bahas yang lucu, kadang yang bikin mikir, kadang juga yang bisa bikin kamu berkata, kok bisa ya? Jadi, kalau kamu suka konten yang berwarna dan gak ngebosenin, pastikan kamu klik tombol subscribe dan aktifin loncengnya sekarang. Juga, karena tiap harinya, selalu ada sesuatu yang baru menantimu di sini. Siap? Yuk kita mulai perjalanan ini. Jangan lupa, duduk yang nyaman karena ini baru awal dari sesuatu yang seru. Aku syok ketika dipaksa benerin lubang milik bosku. Nama saya Lukman, asal dari Depok, tapi sekarang nasib membawa saya ke tempat yang jauh banget dari rumah. Belgia, iya, beneran Belgia, bukan Bekasi. Disinilah saya kerja jadi sopir pribadi. Bos saya, jangan kaget, namanya Davina, janda muda bule asal Belgia. Pemilik perusahaan elektronik gede banget, orangnya cantik, putih kayak susu, senyumnya manis, dan bajunya selalu ketat. Saya bukan laki-laki lemah iman, tapi iman saya goyah tiap pagi. Setiap kali saya jemput Davina buat berangkat kantor, penampilannya selalu aja bikin kepala saya mendadak meriang. Kemeja putih ketat, kancingnya berjuang keras, mempertahankan posisinya. Dan tiap kali dia nunduk buat masuk mobil, saya ngeliat langit, bayar gak dosa. Tapi bukan salah saya juga sih, wong dia yang suka nyuruh, Lukman, jangan ngelamun, cepetan bukain pintu. Ya, saya buka, sambil nahan napas dan berzikir kecil. Hari ini, saya lagi ngelap mobil mewah bos. Mobilnya mengkilap, tapi keringat saya lebih mengkilap. Soalnya, Davina keluar rumah cuman pakai dress krem ketat yang bikin saya salah fokus antara lap cup mobil atau cup dada. Tiba-tiba, dia bilang, Lukman, kamu bisa tolong benerin lubangku sebentar? Saya langsung nge-freeze. Maaf bu, saya megang lap. Tapi tangan saya udah gak yakin fungsinya buat apa. Ini loh, lubang kancingku copot, kemejaku terlalu ketat. Mungkin benangnya nyerah, katanya sambil nunjuk dada. Saya telan ludah, itu bukan cuma lubang, itu jebakan. Tapi saya sok profesional, ambil jarum, benang, dan mulai benerin lubang kancing itu, yang masih nempel di bajunya, yang masih nempel di badannya, yang nempel banget. Tangan saya gemeteran, saya lihat mata Davina, dia malah nyengir, manja banget senyumnya. Kenapa Lukman? Deg-degan ya? Tanyanya goda saya, udah gak bisa jawab. Dunia muter, nafas berat, saya pingsan. Pas bangun, saya kaget. Saya di rumah sakit. Tapi aneh, ini rumah sakit jiwa. Saya nengok ke samping Davina, lagi duduk di sebelah saya, sambil ketawa ngakak. Tenang, aku masukin kamu ke sini, biar kamu sadar. Kamu pingsan cuma gara-gara lubang kecil, katanya sambil megang tangan saya. Saya senyum kaku. Dalam hati, Bu, itu bukan lubang kecil, jebakan hidup. Tapi jujur aja, sejak kejadian itu, hubungan saya sama Davina makin dekat. Dia jadi sering ngajak ngobrol, kadang makan bareng di taman belakang rumah, bahkan ngajak saya nemenin dia belanja. Bukan nyupirin, tapi nemenin kayak pacar. Saya nggak ngerti, ini saya disukai atau cuma jadi badut pelampiasan. Tapi saya menikmati tiap detik, apalagi kalau dia udah pakai dress motif bunga warna pink muda itu. Astagfirullah. Saya pernah tanya iseng waktu di mobil, Bu, kenapa sih suka banget pakai baju ketat? Dia jawab, biar kamu tetap semangat kerja. Bayangkan kalau aku pakai daster bolong. Apa kamu masih rajin nyupir? Saya nggak bisa jawab. Saya cuma ngelap kaca depan yang nggak kotor-kotor amat. Satu hari, waktu kami lagi nungguin jam kantor buka, Davina duduk di jok belakang sambil lepas sepatu. Saya nyalain AC, terus nanya, Bu, mau teh? Dia jawab, enggak, aku cuma butuh kamu.
Saya shock, tapi sebelum saya salah paham, dia tambahin, "Maksudku, aku butuh kamu buat ambilin sepatu." Yang satu lagi jatuh ke bawah, lega, tapi juga geli. Hari-hari saya penuh kejadian kayak gitu. Antara serius dan gak jelas. Tapi itulah Davina. Cantik, galak, cuek, tapi bikin saya susah tidur. Bukan karena cinta, tapi karena kebanyakan mikir hal-hal aneh setiap pulang kerja. Tapi seaneh-anehnya hubungan kami, saya mulai sadar. Davina bukan cuma bos, dia teman, dia lawan main, dia penonton utama dalam setiap kelakuan norak saya. Dan mungkin dia juga merasa hal yang sama. Cuma saya nggak tahu, apa saya ini cuma sopir atau calon suami yang belum sadar jabatan. Yang jelas, saya harus siap mental kalau besok-besok disuruh benerin lubang lagi. Setelah insiden pingsan karena lubang kancing, saya sempat berpikir hidup saya akan berakhir konyol di negeri orang. Tapi ternyata tidak. Justru sejak dibawa ke rumah sakit jiwa oleh Davina, hubungan kami makin aneh. Dalam arti yang bikin betah. Hari itu saya duduk di taman rumah sakit jiwa. Nunggu Davina ngurus administrasi pulangin saya. Saya dengar perawat ngomong, "Mas, itu pasien baru ya? Kasusnya apa?" Terlalu banyak imajinasi. Saya senyum tipis. Kalau mereka tahu saya pingsan cuma gara-gara bos saya pakai kemeja ketat, mungkin saya langsung dikasih ruangan khusus sama dokter kepala. Beberapa menit kemudian, Davina datang bajunya. Astaga, dress pink dengan motif bunga, ketat di pinggang, lehernya rendah. Tapi ekspresinya, kayak nggak sadar baju yang dia pakai itu pemicu kejang ringan bagi saya. "Lukman, kamu udah bisa pulang. Tapi dokter nyaranin kamu istirahat dan jangan banyak bayangin yang aneh," katanya sambil duduk di sebelah saya. Saya angguk. "Iya bu, tapi bajunya bisa bikin saya balik lagi ke sini sih." Dia tertawa. "Jadi ini salah bajuku." Saya garuk kepala. Bisa dibilang, iya, tapi bisa juga salah Tuhan. Kenapa nyiptain manusia seindah Ibu Davina melotet, tapi tetap senyum? "Mulut kamu emang gak pernah serius ya?" Saya jawab sambil nahan tawa. "Kalau saya serius, ibu nanti pingsan. Kita jadi pasien barengan." Perjalanan pulang, suasana mobil mendadak akrab. Bukan lagi kayak bos dan sopir, tapi kayak pasangan yang baru. Pacaran, mungkin karena sebelumnya dia nganterin saya ke RSJ, dan kami sama-sama ngakak sepanjang hari. Obrolan kami jadi lebih bebas. "Kamu pernah pacaran gak, Lukman?" tanya Davina tiba-tiba. Saya kaget. "Pernah. Tapi yang terakhir ditikung sepupu, sendiri. Itu pun waktu SMP." Davina tertawa lagi. "Serius? Serius. Sejak itu saya milih jomblo dulu. Nunggu ada janda bule nyantol." Jawab saya asal-asalan. Dia lihat saya dari kaca spion. "Maksudmu aku?" Saya senyum. "Kalau nyantolnya ke hati sih, gak apa-apa. Asal jangan ke lubang kancing lagi." Nyawa saya bisa melayang. Sesampainya di rumah, Davina ngajak saya duduk di beranda belakang. Dia buka 2 botol bir Belgia dan ngasih 1 ke saya. "Gak apa-apa kan? Kamu muslim ya?" tanyanya hati-hati. Saya angkat bahu. "Kalau sama ibu, saya istighfar dulu tiap tegukan." Dia ketawa lagi. Saya juga ketawa. Padahal sebenarnya deg-degan. Ini pertama kalinya duduk bareng bos, sambil minum bir, dan dia pakai dress yang, ya, you know lah. Saya perhatiin botol bir yang dia pegang. Bentuknya panjang, lehernya agak melengkung. Saya iseng ngomong, "Bu, ini botol kayak apa?" Davina penasaran. Saya lanjut, "Kayak bibir teko warung mie ayam langganan saya." Moncongnya sama. Davina langsung menyemprot bir dari mulut. "Lukman, kamu gila." Aku pikir kamu mau ngomong mesum. Saya cengar-cengir. "Kalau ngomong mesum, ibu nanti nyiram saya pakai bir." Dia angguk. "Betul. Tapi mungkin aku kasih es batu sekalian, biar beku tuh otak kamu." Kami duduk agak lama. Malam itu, angin musim semi di Bruges mulai sejuk. Lampu-lampu taman rumah menyala lembut. Tiba-tiba suasana jadi sunyi. "Lukman," katanya pelan. "Ya,
Kamu pernah ngerasa suka sama orang yang harusnya nggak boleh kamu suka? Tanyanya sambil mainin ujung botol birnya. Saya mikir, pernah. Sekarang juga dia tatap saya serius. Siapa? Saya ragu, tapi saya jawab juga. Orangnya duduk di sebelah saya sekarang. Davina nggak ngomong apa-apa, tapi dia senyum kecil, senyum yang beda dari biasanya. Saya buru-buru berdiri. Saya masuk ke kamar dulu ya, Bu. Takut kebablasan ngomong nanti. Dia tahan lengan saya. Lukman, saya balik badan. Kalau kamu suka sama aku, jangan pura-pura jadi lucu terus. Kadang, serius juga nggak apa-apa. Saya senyum. Saya serius loh, Bu. Tapi tetap lucu. Dia ketawa kecil. Pakai baju ketat besok lagi ya. Biar kamu pingsan, aku kangen nganterin kamu ke rumah sakit. Saya jalan pelan ke kamar belakang sambil nahan tawa. Dalam hati, saya mikir, kalau tiap pingsan digendong sama dia, saya rela pingsan tiap hari. Sudah hampir sebulan saya kerja bareng Davina. Maksud saya, bukan kerja dalam artian romantis, ya tetap sopir dan bos. Tapi akhir-akhir ini, garis batas itu makin kabur. Kami makin sering ngobrol di luar jam kantor. Kadang makan malam bareng, kadang duduk bareng di taman belakang, sambil ngeledek satu sama lain. Tapi pagi itu beda. Pagi itu saya datang lebih awal, bawa mobil ke pelataran rumahnya. Dan pintu rumah belum juga dibuka. Saya pencet bel sekali. Gak ada suara. Pencet 2 kali. Masih sepi. Saya baru mau tekan yang ketiga kalinya. Pintu terbuka pelan. Muncullah Davina. Tanpa suara, tanpa alas kaki, dan tanpa pengertian. Dress yang dia pakai hari itu warnanya krem, lembut, bahan tipis, jatuh di badan. Saya langsung berdiri tegak, bukan karena hormat, tapi karena jantung saya mendadak kayak palu godam dipukulkan dari dalam. Maaf Lukman, aku baru bangun. Kamu datang awal banget, katanya sambil ngulet pelan. Saya enggonggok. Gak apa-apa, Bu. Saya juga belum siap melihat ini. Maksudnya, dia ngelirik ke bawah bajunya. Saya buru-buru nolak. Bukan. Maksud saya, pemandangan pagi yang indah. Dia tertawa. Kamu tuh ya, ngomongnya gak pernah normal. Saya masuk rumahnya karena dia minta bantuin nyetel TV. Remote Naya jatuh di sela sofa. Dia nunduk duluan. Saya juga nunduk bantu ambil. Dan entah kenapa, kepala kami nyaris tabrakan. Tapi saya duluan yang panik. Langsung nyungsep ke bantal sofa sambil nutup mata. Kenapa kamu jadi lebay begini? Tanya Davina sambil ambil remote dan duduk. Saya duduk di lantai, dekat meja kopi. Saya bukan lebay, saya jaga mata. Soalnya, pandangan saya itu mudah rusak kalau terlalu terang. Dia senyum geli. Yang terang itu bajuku. Saya angguk sambil masih nunduk. Iya Bu, cahaya krem. Bahaya buat iman saya yang rapuh. Davina berdiri, lalu duduk di kursi depanku. Kaki disilangkan. Tatapannya beda, gak senyum lebar. Tapi senyum tipis yang bisa bikin orang mimpi gak selesai-selesai. Kamu gak pernah serius ya Lukman? Katanya pelan. Saya serius Bu, cuma emang kelakuan saya aja yang kayak aktor sinetron gagal audisi. Jawab saya sambil akhirnya berani menatap dia. Dia tarik napas, lalu matanya turun ke arah dadanya sendiri. Kamu sering ngeliatin sini ya? Tanyanya langsung. Tanpa sensor, saya hampir tersedak udara. Ya, enggak, atau iya, tapi nggak sengaja. Atau mungkin setan. Saya udah nggak jelas jawabannya. Davina malah ketawa terbahak. Lukman, kamu tuh jujur banget, sampai bikin aku geli. Saya narik napas dalam. Bu, saya ini cuma manusia biasa. Kalau Ibu terus pakai dress begini, bisa-bisa saya harus pakai kacamata hitam kemana-mana. Davina berdiri lagi, lalu berjalan ke dapur. Bikin teh dong. Aku belum sarapan. Saya langsung berdiri dan nyusul ke dapur. Di sana, dia duduk di meja makan, masih pakai dress itu. Saya tuang teh ke cangkir. Tangan saya masih gemetar sedikit. Bukan karena panas airnya, tapi karena dia ngeliatin saya dari ujung kaki sampai kepala. Kalau kamu bukan sopirku, aku mungkin udah ngajak kamu kencan, katanya tiba-tiba. Saya berhenti tuang teh. Bu, ini teh
bukan bensin. Jangan niat. Api pas saya pegang teko. Davina senyum lagi. Tapi kali ini, dia nggak tertawa. Senyumnya tenang. Serius Lukman, kamu lucu. Bikin aku senang. Saya duduk di kursi sebelahnya. Ibu juga. Tapi bedanya, ibu bahaya. Bahaya? Iya. Setiap kali saya deket ibu, saya merasa kayak hidup di antara dosa dan surga. Nggak jelas batasnya. Kami sema-sema. Diam beberapa detik, lalu Davina minum teh pelan. Kadang, aku mikir, kita ini aneh ya. Saya angguk. Aneh banget. Ibu janda bule, pemilik perusahaan elektronik. Saya sopir kampung dari Depok, lulus SMK jurusan otomotif. Tapi kita bisa ketawa bareng tiap hari. Gak masuk akal. Davina memiringkan kepala. Justru karena gak masuk akal, rasanya jadi nyata. Saya senyum. Ibu, ini teh udah manis. Jangan ditambah gula pakai kata-kata begitu. Dia ketawa lagi. Yuk berangkat. Aku ganti baju dulu. Kalau enggak, kamu pingsan lagi nanti di parkiran kantor. Saya berdiri. Iya bu, saya siapin mobil. Tapi, jujur, kalau ibu masih pakai dress ini, saya siap bawa mobil ke rumah sakit jiwa lagi. Davina masuk ke kamarnya, saya ke garasi. Dan sepanjang jalan ke mobil, saya mikir, kayaknya saya mulai jatuh cinta. Tapi gimana caranya cinta sama bos sendiri tanpa pingsan tiap hari? Hari Sabtu adalah hari bebas. Davina gak masuk kantor, saya pun gak nyetir kemana-mana. Tapi bukan berarti saya bisa leha-leha. Bos saya ini, walau bule, jiwanya Indonesia banget. Ek bisa dayem, suka ngajak ngobrol. Dan anehnya, suka ngajak saya nongkrong di rumah sendiri. Siang itu matahari Belgia lumayan terik. Tapi Davina malah duduk santai di halaman belakang. Dia pakai celana pendek dan kaos tipis warna putih. Saya keluar rumah bawa ember, niatnya mau nyiram bunga. Tapi langkah saya langsung goyah lihat penampilan dia. Lukman, duduk sini. Aku buka 2 bir dingin, katanya sambil ngangkat botol. Saya angkat tangan. Aduh, bu, saya belum sarapan. Jangan langsung bir. Bisa nyanyiin dia nanti. Tanggung jawabku kalau kamu joget, jawab Davina sambil kasih 1 botol ke saya. Saya duduk meja kecil di antara kami, 2 kursi plastik, dan suara burung gereja dari pohon belakang. Damai sekali sampai saya mulai fokus ke botol bir itu. Botolnya panjang, bening, dan dingin. Saya pegang bagian lehernya pelen-pelen, lalu mendadak mikir aneh. Bu, kata saya sambil lirih. Botol bir ini kayak Davina langsung menoleh. Kayak apa? Saya senyum konyol. Kayak bibir teko warung mie ayam langganan saya di Depok. Moncongnya mirip. Davina ngecesin bir ke celananya sendiri. Lukman, kamu bisa nggak ngomong normal 2 menit aja? Saya angkat bahu. Saya normal bu. Emang semua bentuk ini nyambung ke masa lalu saya, bukan salah saya. Bibir teko, dia ketawa, nggak berhenti. Aku tadi kira kamu mau ngomong. Ya gitu deh, saya tepuk jidat sendiri. Kalau saya ngomong yang gitu-gitu, saya takut ibu batalin kontrak kerja. Justru kalau kamu nggak ngomong aneh, aku takut kamu demam, kata Davina sambil nyender kami. Minum, pelan-pelan. Saya cuma teguk 2 kali, habis itu nyerah. Sisa bir saya kasih buat siram pot. Davina lihat sambil geleng-geleng. Lukman, kamu ini sopir paling absurd yang pernah kutemui. Saya juga baru pertama kali punya bos yang ngajak minum bir dan ngomongin bibir teko, jawab saya. Tiba-tiba seekor kucing loncat dari pagar kagitan Davina. Dia refleks lempar sandal, tapi malah nyenggol botol bir. Botol itu jatuh, pas banget kena dahi saya. Krak, saya jatuh dari kursi sambil megang kepala. Ya ampun, Lukman. Davina langsung panik. Saya ngelirik ke arah botol yang pecah sebagian, terus nyengir. Bibir tekonya mencium saya bu, tapi terlalu keras. Davina udah mau nangis. Aduh, kamu berdarah. Saya pegang jidat. Ternyata cuma memar. Tenang bu, ini luka kecil. Cinta yang besar lebih sakit. Davina Tarek. Saya berdiri. Kamu dibawa ke klinik. Sekarang, bu,
Ini luka kehormatan, diserang bir. Di rumah bos, nggak semua sopir dapat kehormatan ini. Kata saya sok pahlawan. Dia dorong saya ke mobil. Diam. Atau aku lempar botol satu lagi. Dalam perjalanan ke klinik, saya duduk sambil tempelin tisu. Dingin ke jidat. Davina Niater. Matanya fokus. Tapi sesekali melirik saya. Kamu nggak kapok kerja sama aku? Saya tanya. Kalau kapok, saya udah pulang ke Depok. Tapi saya masih di sini, Bu. Masih di depan rumah ibu tiap pagi, masih nyiapin mobil. Dan masih suka liatin kemeja putih ibu yang selalu kurang satu kancing. Davina ketawa kecil. Kamu tahu nggak? Kamu itu menyebalkan, tapi bikin aku ketawa terus. Saya angguk. Saya sengaja, karena kalau saya berhenti bikin ibu ketawa, saya takut ibu nyari sopir lain yang lebih ganteng. Dia lirikan saya dari sudut mata. Itu susah, kamu udah jelek banget. Tapi kok bikin nagih ya? Saya ketawa, dahi saya berdenyut. Tapi hati saya hangat. Setelah dari klinik, kami mampir ke toko roti. Davina beli roti gandum dan 2 kue tart mini. Di mobil, dia kasih satu ke saya. Ini hadiah, karena kamu berani adu kepala sama botol bir. Saya ambil, lalu gigit pelan. Saya akan lebih berani kalau nanti ibu ngajak adu hati. Davina geleng-geleng, tapi senyumnya nggak bisa disembunyikan. Hari itu kami nggak kemana-mana lagi. Pulang ke rumah duduk di sofa, nonton TV sambil makan roti, dan saya sadar, hubungan ini makin aneh. Tapi saya juga makin nyaman. Lucunya, tiap kali saya lihat botol bir sekarang, saya nggak mikir yang aneh-aneh lagi. Saya mikir, mungkin saya harus beli teko. Hari Senin pagi, langit Brussels mendung tipis. Saya lagi duduk di dapur rumah Davina, sambil ngopi, pakai sarung, dan kaos oblong. Tumben belum siapin mobil. Soalnya Davina bilang, hari ini dia cuti, dan saya disuruh ikut pelatihan. Pelatihan sopir Kairen formal. Saya udah siap mental belajar cara buka pintu mobil tanpa suara. Cara berdiri kaku di samping kaca jendela. Atau cara nyopir sambil pasang wajah datar, kayak pengawal kerajaan. Tapi ternyata, Davina daftar saya ke pelatihan etika dan penampilan profesional di lingkungan eksekutif. Saya baru sadar itu ketika sudah telanjur duduk di dalam ruangan penuh perempuan, berdandan rapi, berseragam jas resmi, sepatu hak tinggi, dan semua bawa tas kerja kecil-kecil. Saya satu-satunya laki-laki dan satu-satunya yang pakai jaket kulit bekas dan sepatu kets bolong. Instruktur masuk, seorang wanita separuh baya, kaku seperti papan setrika. Selamat pagi, para wanita tangguh, katanya. Hari ini, kita akan belajar bagaimana menjadi figur profesional yang elegan, dimulai dari posisi duduk dan cara membawa tas tangan. Saya langsung panik. Saya cek jadwal pelatihan. Ternyata saya salah masuk ruangan. Harusnya pelatihan sopir ada di lantai bawah, ruang C4. Saya masuk ke ruang C3. Salah satu peserta lihat saya. Bisik ke teman di samping, itu model latihan. Kenapa dia pakai jaket preman? Saya berdiri pelan, mau kabur. Tapi instruktur keburu lihat saya. Mas, boleh ke depan sebentar? Kita butuh contoh duduk laki-laki yang kurang profesional. Saya maju, pelan-pelan, sambil mikir mati gaya. Duduk di depan semua peserta perempuan. Instruktur berdiri di samping saya lalu tunjuk ke posisi kaki saya yang agak ngangkang. Nah, inilah yang harus dihindari saat berada di ruang rapat. Kaki lebar, bahu jatuh, dan pandangan terlalu santai. Saya pengen masuk kulkas, saking malunya. Tiba-tiba pintu terbuka. Davina muncul dengan ekspresi setengah bingung, setengah ketawa. Lukman, kamu salah ruangan, teriaknya dari pintu. Saya berdiri buru-buru, mau kabur, tapi Davina malah masuk dan maju ke depan. Move semuanya ini, sopir saya, harusnya dia ikut pelatihan sopir eksekutif, bukan jadi model duduk yang gagal. Semua peserta tertawa. Saya pengen tenggelam ke bawah kursi. Davina tarik tangan saya keluar ruangan. Di koridor, dia ketawa ngakak sambil megang perut. Lukman, kamu bikin satu kelas trauma soal posisi duduk, katanya. Saya cemberut.
Bu, ini bukan salah saya. Salah huruf. C3 dan C4 itu beda satu angka. Tapi akibatnya besar. Dia mesai, ketawa. Tapi lucu banget. Kamu kayak masuk dunia yang bukan duniamu. Lihat semua cewek pakai jas rapi. Kamu kayak abang ojek online. Nyasar ke seminar skincare. Kami jalan ke lantai bawah. Ruangan pelatihan sopir sepi, formal, dan semua peserta laki-laki. Saya baru masuk. Masih grogi. Tapi yang bikin saya tambah kaget, pelatihnya orang Indonesia juga. Loh, Lukman, ini kamu kan? Katanya. Saya mikir, Keras. Oh iya, ini Pak Darmo, mantan satpam kedutaan yang pernah bantu saya waktu dompet hilang di bandara dulu. Kamu kerja sama bule ya sekarang? Gila, makin keren. Dulu cuma minta ongkos buat naik metro, katanya sambil tepuk bahu saya. Senyum kekok. Iya Pak, rezeki orang sabar. Pelatihan berjalan lancar, tapi sepanjang hari saya mikir, kenapa Davina sendiri yang ikut ke kantor pelatihan tadi? Kenapa dia tahu saya salah masuk ruangan? Apa dia ngintip dari awal? Atau memang dia sengaja? Malamnya, waktu saya antar dia beli bahan makanan ke supermarket, saya nggak tahan. Bu, jujur ya, ibu sengaja nonton saya di kelas itu? Dia nyengir. Iya, aku sengaja lihat dari kaca pintu. Kamu lucu banget, duduk ngangkang kayak bos mafia di antara para manajer cantik. Saya ketawa kecil. Saya kira ibu bakalan malu punya sopir norak. Begini, Davina geleng. Justru karena kamu gak jaim, aku nyaman. Gak semua orang bisa bikin aku ketawa tiap hari, Lukman. Saya menoleh ke dia. Serius. Tapi saya takut loh, Bu. Takut terlalu nyaman. Nanti saya baper. Dia balas, menatap saya. Kalau kamu baper, terus kenapa? Saya diam. Lalu pura-pura sibuk dorong troli sayur. Kalau saya jawab iya, nanti ibu malah ganti sopir. Gumam saya. Davina tarik tangan saya. Pelan. Lukman, kamu ini bukan cuma sopir. Kamu bikin hidupku gak ngebosenin. Saya menatap dia. Tapi belum sempat saya jawab, dari belakang ada anak kecil teriak. Mama! Ah! Itu pacar mama ya? Davina melotot ke arah bocah itu. Bukan, itu sopir mama. Saya langsung kabur ke rak tisu. Pura-pura cari diskon. Tapi di balik senyum malu-malu Davina sore itu, saya tahu perasaan ini bukan lagi lucu-lucuan. Mungkin saya beneran jatuh cinta. Hari itu hari Rabu. Cuaca di Belgia lagi cerah. Angin lembut berhembus di sekitar rumah Davina. Burung-burung bersiul. Langit biru bersih. Dan saya Lukman, sang sopir penuh dosa. Pikiran sudah berdiri di garasi dengan mobil yang kinclong. Baju rapi dan hati deg-degan. Soalnya hari ini rencananya saya mau ngomong serius ke Davina. Udah cukup saya jadi badut tiap hari. Udah cukup jadi bahan tertawanya tiap ada dress ketat atau kancing meledak. Hari ini saya mau serius, mau nyatakan rasa. Saya berdiri di depan cermin kecil di garasi sambil latihan. Bu, saya udah gak tahan. Terlalu serem. Bu, saya suka ibu. Mau nggak kita bangun masa depan? Kok kayak jualan asuransi? Saya geleng-geleng. Bu, saya jatuh cinta sama ibu. Nah, ini baru pas. Pas saya lagi komet-kamet sendiri, Davina keluar dari pintu samping. Dan seperti sudah ditulis takdir, dia muncul. Pakai kemeja putih ketat, yang bagian dadanya meletup sedikit, dan celana bahan warna abu yang nempel kayak cat tembok. Saya langsung gak bisa bicara. Teks latihan tadi mental semua dari kepala saya. Lukman, pagi ini aku butuh kamu bantuin sesuatu dulu sebelum ke kantor, katanya sambil berdiri dekat pintu mobil. Saya refleks jawab. Apa aja Bu, asal jangan buka tombol celana saya. Davina ketawa. Bukan, aku butuh kamu bantuin pasang kancing bajuku. Satu copot lagi. Saya langsung menelan ludah. Bukan karena takut, tapi karena trauma. Terakhir kali saya pasang kancing bajunya, saya pingsan dan bangun di rumah sakit jiwa. Tapi ini perintah. Saya maju pelan-pelan. Dia berdiri tegak. Kemeja terbuka sedikit di bagian tengah. Kancing kecil tergantung di tangan. Pegangin ini, katanya sambil kasih kancing ke saya. Saya berdiri setengah jongkok, jari gemetaran. Pas saya mau jahit Davina nondak, kami jadi saling dekat.
Napas kami nyaris bertabrakan. Dan detik itu, kancingnya loncat. Bukan karena saya nggak hati-hati, tapi karena bahan bajunya ngelawan. Saya langsung panik. Maaf bu, ini bukan salah saya. Ini hukum fisika. Davina malah ketawa. Keras, kamu tuh gimana ya, bikin kancing pun bisa jadi sinetron. Saya jongkok ambil kancing yang jatuh, tapi posisi mata saya, ya Allah, pas banget menghadap langsung ke arah yang tidak seharusnya. Saya spontan ngelipet badan ke bawah sofa. Taman, Lukman. Davina teriak sambil ketawa setengah panik. Kamu ngapain ke bawah? Saya cari Iman bu, kayaknya barusan hilang. Dia duduk sambil nutup bagian bajunya pakai tangan. Ya ampun, kamu ini, gimana aku bisa punya hubungan serius sama kamu? Kalau tiap lihat aku aja, langsung masuk kolong. Saya diam. Nah, itu dia. Kalimat pemicu. Saya langsung duduk tegak. Serius bu, saya memang selalu bercanda, tapi sebenarnya saya ini sayang banget sama ibu. Beneran. Dari semua dress ketat ibu, semua teh manis yang ibu suruh bikin, semua botol bir yang hampir bunuh saya tahu satu hal. Saya nyaman, dan itu bukan karena dada ibu Maksud saya bukan cuma, ya, pokoknya saya sayang. Davina diem. Tatapannya nggak lagi ketawa-ketawa. Serius, Lukman, kamu yakin? Saya angguk. Yakin banget bahkan. Saya udah siapin ini. Saya keluarkan amplop dari kantong belakang. Isinya surat lamaran. Ini surat lamaran resmi jadi calon suami, kata saya. Davina ambil amplop itu, buka pelan-pelan, baca. Isinya tulisan tangan saya sendiri. Dengan kalimat, kepada Yes, Ibu Davina, dengan hormat. Saya yang bertanda tangan di bawah ini, Lukman bin Sailan, menyatakan minat dan kesungguhan untuk mengisi posisi sebagai suami ibu dengan komitmen penuh, niat baik, dan cinta tulus. Hormat saya, Lukman. Dia baca itu. Terus, ketawa keras. Lukman, kamu gila, katanya. Saya berdiri. Gila yang sayang. Dia berdiri juga. Tatap mata saya. Dan pelan-pelan melangkah lebih dekat. Lalu, kalau lamaran kamu saya terima, katanya pelan. Saya bengong. Serius, serius. Saya angguk-angguk. Bingung harus ngapain. Mau peluk, takut dosa, mau loncat, takut bangunin tetangga. Akhirnya saya cuman bilang, Bu, mulai sekarang, saya gak akan panggil ibu bu lagi. Davina senyum. Mau ganti jadi apa? Saya nyengir. Sayang boleh? Davina dorong saya pelan. Nanti aja kalau udah nikah. Sekarang siapin mobil dulu. Kita ke Beautek. Cari kancing baru yang kuat. Fire. Sopirnya gak pingsan tiap hari. Saya jalan ke mobil sambil senyum-senyum. Amplop surat lamaran udah dia simpan di tas kecilnya. Hari itu, saya bukan cuma sopir, tapi calon suami resmi pemilik perusahaan elektronik Belgia. Dan jujur, ini lebih bikin deg-degan daripada ngadepin botol bir atau dress pink motif bunga. Setelah Davina menerima lamaran saya yang ditulis tangan di kertas binder garis 2, hidup saya berubah. Bukan jadi kaya atau masuk TV, tapi jadi makin deg-degan tiap pagi. Soalnya sekarang status saya naik dari sopir pribadi jadi calon suami bos. Davina udah ngumumin ke teman-temannya, ke asisten kantornya, bahkan ke kasir toko roti langganan yang sempat shock dan hampir ngelempar struk belanja saking gak percaya tapi masalahnya. 1. Saya belum kasih tahu siapapun dari keluarga saya di Indonesia. Lukman, nanti kita akad nikahnya di rumah aja, ya. Halaman belakang udah cukup luas, hashtag kecil, orang-orang dekat. Santai aja, kata Davina sambil duduk di kursi dapur, minum jus wortel saya enggonggok. Iya, bueh, iya, Davina. Tapi saya harus bilang ke emak dulu. Takutnya beliau kira saya ketempelan jin bule. Davina ketawa, pakai video call aja. Aku pengen kenalan juga. Saya ambil ponsel, hubungi emak di Depok. Setelah beberapa kali bunyi, akhirnya terhubung. Assalamualaikum mak. Waalaikumsalam. Lukman,
kamu sehat? Udah makan? Itu kulit kamu kok makin hitam. Kerjanya di kebun apa? Saya garuk kepala. Enggak, Mak. Saya kerja sopir. Tapi sekarang, Eira, berita penting. Jangan bilang kamu hamilin orang, Mak. Oke. Terus, saya tarik napas. Saya mau nikah sama bos saya sendiri. Namanya Davina. Dia bule, janda, cantik, baik hati, tajir, dan dia duduk di sebelah saya sekarang. Emak diam beberapa detik. Ini kamu serius? Saya kasih kamera ke Davina. Dia senyum, melambaikan tangan. Halo ibu, saya Davina. Salam kenal. Emak langsung jawab. Oh, cantiknya. Ini serius nih Lukman. Saya angguk. Iya mak, saya sayang sama dia. Davina tersenyum makin lebar. Akhirnya emak setuju. Dengan satu syarat, kamu nikahnya pakai sarung. Gak usah gaya ke barat-baratan segala. Siap mak. Sarung merek Wadimor, warna kopi susu. Jawab saya mantap. Hari-hari berikutnya, kami sibuk nyiapin pernikahan. Saya disuruh ke toko perlengkapan nikah buat beli undangan. Padahal yang datang cuma 30 orang. Tapi kata Davina, yang penting niatnya. Walau cuma 30 tamu, kita harus kasih undangan yang niat. Masalah muncul waktu undangan selesai dicetak. Saya pulang, bawa dus undangan. Davina buka satu dan langsung kaget. Lukman, ini apa? Saya baca, ternyata di bagian depan tertulis, pernikahan bahagia. Lukman dan Darlina. Saya melotot. Siapa Davina? Semborat. Aku juga pengen tahu. Saya lari ke dalam, ambil nota pemesanan. Ternyata tukang cetaknya salah baca tulisan tangan saya yang jelek. Davina terbaca Darlina. Kami langsung ke toko cetak. Saya marah-marah, tapi malah diketawa. Waduh, mas, kami pikir itu benar. Darlina itu nama yang bagus juga. Loh, mungkin jodohnya dua. Davina cuma geling-jeling, lalu bisik ke saya. Kalau kamu nikah sama Darlina, aku batalin semua ini dan pulang ke Belgia Timur. Akhirnya, undangan dicetak ulang. Sisa undangan yang salah, saya bawa pulang dan simpan. Buat kenang-kenangan. Siapa tahu nanti anak kami lahir, bisa dikasih nama Darlina. Atau jangan deh. Sore itu, kami fitting baju. Davina nyoba gaun putih sederhana, tapi elegan. Rambutnya digelung pelan. Dan saya berdiri di depan cermin, pakai kemeja putih, plus sarung warna kopi susu. Davina ngelirik ke saya, lalu ketawa kecil. Lukman, kamu kayak ustadz yang lupa khutbah nikah. Saya nyengir. Gak apa-apa, yang penting sah. Kalau perlu saya nikah sambil bawa kitab kuning. Davina mendekat, tatapan matanya lembut. Kamu tahu gak, di antara semua hal aneh yang pernah terjadi di hidupku, kamu yang paling absurd, tapi juga yang paling aku syukuri. Saya senyum, dan saya bersyukur Tuhan kirim janda bule pakai kemeja ketat ke hidup saya. Kami ketawa bareng. Hari pernikahan tinggal seminggu lagi. Dan saya belum pernah sebahagia ini. Bukan karena dia cantik, atau karena rumahnya gede, tapi karena tiap kali saya nyubit diri sendiri, ternyata saya nggak mimpi. Saya, Lukman dari Depok, beneran bakal nikah sama bos sendiri. Hari yang ditunggu akhirnya datang juga. Pagi itu, halaman belakang rumah Davina disulap jadi lokasi pernikahan sederhana. Ada tenda putih, kursi kayu lipat, bunga-bunga segar, dan meja panjang berisi makanan khas Belgia. Plus, satu nampan rendang buatan teman Indonesia yang tinggal 2 blok dari sini. Saya berdiri di dalam kamar, pakai baju koko putih dan sarung Wadimor, seperti janji ke emak. Di depan cermin, saya latihan senyum, tapi malah kelihatan kayak orang. Logis sembelit. Sementara itu di kamar seberang, Davina bersiap dengan gaun putih yang dibuat khusus oleh desainer Belgia. Bukan gaun mengembang ala putri kerajaan, tapi model sederhana dengan lengan pendek dan sedikit rendah di bahu. Lukman, ayo turn. Semua tamu sudah datang, teriak suara Davina dari tangga. Saya keluar kamar sambil nahan deg-degan, tapi baru sampai lantai bawah, saya lihat pemandangan yang bikin saya langsung nyengir. Davina lagi jongkok di dekat kursi tamu, mukanya panik. Ada apa? Tanya saya. Kursi penghulunya patah.
Tadi pas dicoba dudukin, langsung jeblos. Saya lihat kursi itu, kaki kirinya lepas, dan sekarang miring ke kanan kayak punya niat kabur dari akad. Tenang Bu, Davina, biar saya akalin. Saya lari ke garasi, ambil bangku kecil yang biasa dipakai buat bersihin atap mobil. Setelah saya lap, saya bawa ke halaman. Nah, ini gak mewah, tapi dijamin kuat. Udah pernah dudukin galon 19 liter, Davina menahan tawa. Lukman, ini penghulu loh, bukan tukang ledeng, sama-sama orang penting, jawab saya, sambil nyengir. Akhirnya penghulu duduk di bangku galon. Tamu-tamu mulai duduk. Emak saya ikut hadir lewat video call, ditaruh di tablet yang diletakkan di atas piring rendang. Prosesi dimulai. Saya duduk bersila, Davina berdiri di samping, wajahnya serius tapi tetap cantik. Penghulu membacakan ijab kabul. Saya angguk-angguk, siap mental. Lukman bin Sayalan, apakah kamu bersedia menikahi Davina binta? Davina? Ya itu saja, dengan mas kawin berupa cincin emas seberat 2 gram dan 1 set gamis modern. Saya jawab mantap, saya terima nikahnya Davina dengan mas kawin tersebut, tunai. Suara tamu langsung bersorak kecil, tepuk tangan. Davina senyum bahagia, matanya berkaca-kaca. Emak di layar tablet teriak, Alhamdulillah, jangan lupa sujud syukur man. Saya sujud syukur di tempat, tapi karena sarung saya agak licin dan rumputnya basah, saya kepleset sedikit dan hampir nyium kaki penghulu. Maaf pak, licin, gumam saya. Penghulu senyum. Gak apa-apa, jarang saya lihat pengantin segigih ini. Acara berlanjut ke sesi makan-makan. Saya duduk di kursi belakang, ngunyah roti lapis keju, sambil mantengin Davina yang ngobrol sama tamu. Gaunnya sederhana, tapi auranya luar biasa. Saya masih gak percaya, janda bule secantik itu sekarang resmi jadi istri saya. Tiba-tiba, Davina nyamperin, duduk di samping saya. Kamu lapar banget ya? Tanyanya. Saya makan buat jaga energi, soalnya habis ini ada sesi berat. Sesi apa? Sesi cium tangan istri. Davina ketawa. Yang benar tuh, cium suami. Saya nyengir. Tapi ini Belgia, budayanya fleksibel. Kami saling pandang. Suasana mulai sepi. Beberapa tamu udah pamit pulang. Angin sore berhembus pelan. Saya pegang tangan Davina, lalu mendekat. Mau cium pipinya pelan-pelan. Tapi sebelum saya sempat mendaratkan ciuman, dari belakang ada suara keras. Tidak, saya dan Davina kaget. Kami menoleh, ternyata suara itu datang dari speaker tablet milik emak saya, yang masih nyala. Belum malaman, jangan dulu cium-cium. Astagfirullah, seru emak. Mukanya mendekat ke kamera. Semua tamu yang masih ada langsung ketawa. Davina menutup wajah pakai tangan. Saya juga hampir tenggelam. Di bawah meja makanan, saya nyalain mic. Mak, ini bukan acara TV. Ini acara nikahan. Tetap saja. Malam pertama itu suci. Jangan di depan umum, bentak mak. Saya matiin mic, terus bisik ke Davina. Nanti malam, kita matiin semua wifi ya. Dia ketawa sambil nodong saya dengan sendok es krim. Setuju. Tapi kamu tidur di sofa dulu malam ini. Biar emak tenang, hari itu berakhir dengan bahagia. Meski banyak insiden kecil kursi patah, kue pengantin miring, dan suara emak yang hampir bikin trauma tamu semua berjalan lancar. Saya dan Davina duduk di halaman. Saat matahari mulai turun, kami gak banyak bicara, hanya genggam tangan. Dan untuk pertama kalinya dalam hidup saya gak mau jadi siapa-siapa lagi selain Lukman, suami Davina, mantan sopir pribadi, dan calon ayah dari masa depan yang penuh tawa. Pagi pertama sebagai suami resmi Davina, saya bangun dengan semangat membara. Bukan karena malam sebelumnya terjadi sesuatu yang menggetarkan iman. Karena saya beneran tidur di sofa, seperti yang Davina minta, demi menjaga nama baik keluarga besar emak saya di Depok. Tapi pagi itu beda. Saya bangun, bukan lagi sebagai sopir, tapi sebagai suami dari bos saya sendiri. Saya senyum-senyum sendiri waktu lihat cermin. Sarung masih lecek, tapi hati kayak karpet masjid bersih dan damai. Saya masuk ke dapur, niat bikin sarapan buat istri.
Davina lagi duduk di meja, pakai dress tidur warna krem yang, ya ampun, nempel banget ke badan. Saya hampir jatuh ke dalam wajan telur. "Selamat pagi suamiku," katanya sambil senyum. Saya angguk, deg-degan. "Selamat pagi istriku. Mau makan telur dadar rasa cinta? Kalau bisa, rasa keju aja. Cinta kamu kemarin hampir gosong pas goreng ayam," jawabnya santai. Saya tertawa. "Baiklah. 1 telur dadar cinta rasa keju." Kami sarapan bareng. Suasananya aneh tapi enak, antara canggung dan nyaman. Di meja makan itu, saya sadar, Davina bukan lagi sekadar wanita yang sering godain saya dengan kemeja ketat. Dia istri saya, dan saya harus belajar jadi suami yang gak cuma bisa ngelap mobil. Setelah sarapan, saya bantu dia beres-beres rumah. Biasanya saya cuma bantu angkat koper atau ngecek tekanan ban. Sekarang, saya nyapu ruang tamu sambil pakai sarung. Dan Davina bersihin kamar mandi pakai kaos lusuh saya. "Tuh kan, enak juga ya hidup kayak orang biasa," katanya sambil nyikat lantai. Saya angguk. "Iya, tapi kalau kamu mau jadi lebih biasa lagi, bisa mulai dari nggak pakai dress ketat pas ngepel." Dia senyum lebar. "Kalau gitu, kamu jangan pakai sarung longgar pas naik tangga." Kami sama-sama ketawa. Siangnya, Davina ngajak saya ke kamar atas. "Aku mau tunjukin sesuatu," katanya. Saya ikuti dia ke ruangan kecil di pojok. Ruangan itu dulunya saya pikir cuma gudang, tapi ternyata isinya penuh benda-benda pribadi Davina. Ada lemari besar, kotak-kotak kayu, lukisan tua, dan 1 rak berisi buku-buku catatan. "Ini lemari rahasia aku," katanya. "Dulu, sebelum kamu datang, aku sering duduk di sini malam-malam, sendirian. Kadang nangis, kadang cuma diem. Tempat ini, saksi hidup betapa sepinya aku dulu." Saya terdiam. Gak nyangka, Davina yang selalu kelihatan ceria, ternyata punya ruang sunyi kayak gini. Dia duduk di lantai, ambil sebuah buku catatan. "Ini tulisan waktu aku baru ditinggal suami. Aku tulis semua perasaan. Dan, kamu tahu gak, waktu kamu kerja di sini pertama kali, aku tulis juga." Saya melotot. "Serius?" Saya masuk buku. Dia buka lembarannya. "Nih, sopir baruku orang Indonesia. Gak ganteng, tapi lucu. Kayaknya dia bisa bikin hari-hariku gak ngebosenin." Saya pura-pura, "Gak ganteng. Itu harusnya jadi kontroversi. Tapi kan lucu, itu nilai jualmu." Kami duduk berdampingan, baca catatan-catatan lamanya. Di tengah halaman, saya nemu 1 kalimat yang bikin dada saya hangat. "Kalau suatu hari, aku bisa bahagia lagi." Mungkin itu karena dia. Saya peluk dia pelan. "Sekarang kamu udah bahagia?" Davina angguk. "Iya. Dan semua dimulai dari kamu ngelap spion mobil sambil nyanyi lagu dangdut." Hari itu, saya makin paham. Cinta bukan soal drama atau puisi. Kadang, cinta datang dari hal-hal receh seperti kancing copot, botol bir, atau sopir yang salah masuk pelatihan etika wanita. Malamnya, kami nonton film bareng. Saya pilih film laga, Davina pilih drama. Akhirnya kami nonton film dokumenter tentang ayam. Gak nyambung sama sekali, tapi kami tetap ketawa sepanjang film. Saat film selesai, saya noleh ke Davina yang udah setengah ngantuk. "Sayang, besok kita ngapain?" Dia menjawab pelan. "Besok kita jalan-jalan. Tapi bukan ke mall." "Kemana?" Davina tersenyum. "Ke rumah orang tua angkatku. Aku mau kenalin kamu sebagai suamiku. Tapi awas ya, mereka konservatif. Jangan panggil aku bule seksi di depan mereka." Saya angguk. "Siap. Saya akan panggil kamu dengan sopan." "Bagus. Tapi jangan juga panggil ibu negara. Nanti dikira kamu satpam istana." Kami tertawa sekali lagi. Dan malam itu saya tidur di kamar yang sama dengannya. Bukan di sofa, tapi jangan tanya apa-apa dulu. Kami cuma tidur sambil pegangan tangan. Karena kadang, cinta gak perlu terburu-buru. Pagi itu, saya bangun lebih awal dari biasanya. Saking gugupnya, saya sampai sikat gigi 2 kali dan pakai parfum. Semprot sampai 12 kali. Soalnya hari ini,
Davina ngajak saya ketemu orang tua angkatnya. Tenang aja, mereka baik, kata Davina. Waktu saya hampir tumpahin kopi karena tangan gemetar. Saya bukan takut mereka galak, jawab saya. Saya takut mereka pikir saya ini prank. Davina tertawa. Mereka memang konservatif, tapi selama kamu sopan dan gak sok ngelawak, semua bakal aman. Saya angguk-angguk, tapi dalam hati, saya tahu, untuk gak ngelawak, itu hampir sama dengan suruh saya berhenti bernapas. Kami berangkat naik mobil Davina. Mobil yang dulu sering saya lapin pakai kain bekas celana training. Sekarang saya duduk di kursi penumpang, sambil pegang tas isi ale-ale khas Indonesia. Keripik balado dan kalung kayu. Kalung ini buat mama angkatmu, kata saya. Biar dia tahu menantu kamu ini cinta budaya. Davina melirik, itu kalung. Kok ada gambar Garuda dan tulisan SMA Negeri 4 Depok? Ya, itu bonus. Biar makin bernuansa lokal. Kami tiba di sebuah rumah tua di tepi kota Brugge. Rumahnya klasik banget, cat putih, jendela besar, dan taman kecil di depan. Saya otomatis jalan tegak. Dada dibusungkan. Sarung digulung rapi biar gak mirip selimut. Jangan lupa, panggil mereka papa dan mama, bukan bos dan ibu negara, bisik Davina. Saya mengangguk. Kalau gugup, saya gigit sendok aja ya. Davina mendelik. Lakman. Pintu dibuka oleh seorang pria tua berjas krem dan dasi kupu-kupu. Di belakangnya, seorang wanita elegan dengan senyum pelit tapi wajah ramah. Papa, mama, ini Lukman, ucap Davina. Saya langsung berdiri tegak dan membungkuk. Selamat sore, Papa dan Mama. Saya Lukman bin Sailan, lulusan SMK Otomotif, mantan sopir pribadi, kini suami penuh hati. Davina tepuk jidat. Saya baru sadar, itu kalimat lamaran versi panggung. Mama angkat Davina tersenyum tipis. Masuk. Kami duduk di ruang makan. Meja kayu panjang, sendok garpu berkilau, dan gelas kaca yang kalau saya cuci, pasti pecah di detik ketiga. Saya duduk diam tenggen di paha, senyum setengah mati. Papa angkat Davina menatap saya dari atas ke bawah. Lukman, kamu dari mana di Indonesia? Dari Depok, Pak. Sebelah Jakarta, Pontiac Anghet. Banyak ayam geprek. Dan banyak orang tua yang galak. Davina langsung selipkan kakinya ke kaki saya. Kode keras buat jangan asal ngomong. Saya koreksi diri. Maksud saya, tempatnya hangat dan penuh cinta keluarga. Papa angkat Davina angguk pelan. Kamu suka tinggal di Belgia? Suka, Pak. Cuacanya dingin. Tapi hati saya hangat karena ada Davina. Mama angkat Davina ikut bicara. Nadanya lembut tapi kaku. Apa kamu bisa jaga dia? Saya tegakkan badan. Saya akan jaga dia seperti jaga motor matic satu-satunya. Di rumah, diservis rutin, dicuci tiap Jumat, gak pernah ditinggal kehujanan. Davina lagi-lagi mencolek saya. Tapi papa malah tersenyum. Itu perumpamaan yang unik. Makanan pun dihidangkan. Kentang tumbuk, daging sapi, dan semangkuk kecil salad. Saya mencoba makan elegan. Tapi garpu saya mental 2 kali. Dan pas saya potong daging, sendok peraknya lompat ke piring papa. Maaf, Pak. Sendok saya suka jalan sendiri. Papa tertawa kecil. Mungkin dia ingin duduk di pangkat yang lebih tinggi. Kami tertawa bareng. Ketegangan mulai cair. Selesai makan, Mama angkat Davina, berdiri dan berkata, "Kamu memang tidak seperti yang kami bayangkan." Saya kaget. "Saya salah kostum ya, Bu?" Dia menggeleng. "Tidak. Kamu lebih tulus dari yang kami sangka." Saya senyum lega. Mereka mengajak kami duduk di taman. Matahari mulai turun, angin lembut berhembus. Papa bercerita soal masa kecil Davina, tentang saat dia jatuh dari sepeda, belajar piano, sampai mimpi punya toko elektronik sendiri. Saya pikir dia akan menikah dengan sesama pebisnis Eropa. Kata Papa, ternyata dia pilih pria Indonesia yang kerjaannya ngelawak terus. Saya tertawa kecil. "Ya, Pak. Tapi saya serius kalau soal cinta." Davina meraih tangan saya, lalu berkata, "Papa, Mama, terima kasih sudah menerima Lukman. Dia orang yang sederhana, tapi membuat hari-hariku selalu penuh tawa."
Mereka diam sejenak, lalu mama angkatnya berdiri, memeluk Davina, dan berkata, "Yang penting, kamu bahagia sayang." Saya berdiri, lalu pelan-pelan memeluk mereka berdua juga. Hari itu, untuk pertama kalinya, saya merasa diterima di dunia yang tadinya terasa jauh. Dunia berisi meja makan formal, bahasa yang sopan sekali, dan sendok perak berkilau. Dan anehnya, saya nggak merasa asing sedikit pun. Menikah itu enak, tapi jadi suami baru dari janda bule kaya yang dulunya bos sendiri, itu campuran antara mimpi, horor, dan sinetron komedi. 700 episode. Hari-hari pertama, setelah pernikahan kami berjalan seperti dongeng. Tapi dongeng versi Belgia di mana putri cantik masak pasta, dan pangeran dari Depok nyetrika baju, pakai setrika uap yang butuh pelatihan 3 minggu. Pagi itu, saya bangun lebih pagi dari Davina. Bukan karena rajin, tapi karena mimpi buruk. Saya dikejar emak, karena lupa ngirimin foto pernikahan. Saya harus kirim foto ke emak hari ini, gumam saya, sambil berdiri di depan cermin, dan menatap rambut yang udah mulai berantakan. Padahal, belum jam 7, Davina keluar kamar dengan daster tipis motif bunga. Dia nyengir melihat saya sibuk ngatur rambut. "Mau kondangan?" tanyanya. "Enggak, mau kirim foto." Emak saya bilang, "Kalau dalam 3 hari gak ada foto saya sama kamu lagi." Dia anggap pernikahan ini bohongan. Davina tertawa sambil duduk di sofa. "Ayo foto sekarang. Tapi jangan di dapur, latar belakangnya ada baskom cucian." Saya angguk. Kami foto bareng di halaman rumah. Lalu saya kirim ke emak dengan caption, "Bersama istri sah, bukan artis sinetron." Setelah urusan kirim foto selesai, kami kembali ke kehidupan normal. Tapi hari itu, Davina bilang, dia mau belajar budaya Indonesia lebih dalam. "Ajarin aku masak nasi goreng," katanya antusias. Saya bingung, soalnya nasi goreng buatan saya biasanya gosong setengah matang. Tapi demi cinta dan demi reputasi kuliner bangsa, saya mulai ajarin dia. Saya tunjukkan cara motong bawang, ngocok telur, dan menuang kecap. Semua berjalan baik, sampai dia kepeleset, karena sambil masak masih pakai kaos kaki bulu. Wajan tumpah, telur mental, dan kecap tumpah ke lantai. Saya kaget, langsung lari bantu dia bangun. Davina duduk di lantai, ketawa geli. Ternyata jadi istri Indonesia itu gak semudah di sinetron ya. Saya bantu bersihkan dapur. Yang penting, kamu gak trauma sama nasi goreng. Kalau mau yang lebih menantang, besok kita coba bikin sambal. Sambal? Matanya melotot. Jangan-jangan kamu mau bunuh lidahku. Hari-hari berlalu. Seminggu kemudian, kami punya masalah baru. Mesin cuci rusak. Awalnya saya pikir cuma masalah selang, tapi setelah saya betulkan, lalu nyalakan, mesin itu malah berputar kencang dan bunyi keras kayak mau lepas landas. Air nyembur, busa meluber ke seluruh lantai. Saya teriak dari dapur, "Davina, ini mesin cucinya mau pindah negara kayaknya." Kami berdua dorong mesin itu ke arah pintu belakang, sambil tertawa dan panik. Bajunya basah semua, termasuk daster tipis Davina yang nempel kayak lem. Saya harus menatap lengket-lengket supaya tidak tergoda. Akhirnya kami lap semua air, lalu duduk di lantai sambil ngos-ngosan. Davina menghela napas. "Lukman, hidup sama kamu tidak pernah membosankan." Saya balas, "Itu janji saya dari awal. Hidup bareng saya harus siap buat ketawa dan pusing di hari yang sama." Malamnya, kami beres-beres. Saya nemu koper tua di pojok kamar, yang dulu sering saya angkut ke mobil tiap Davina mau perjalanan bisnis. "Apa isi koper ini?" tanya saya penasaran. Davina mendadak diam. "Itu koper kenangan." Saya buka pelan-pelan. Di dalamnya ada beberapa baju lama, foto-foto, dan surat-surat dari mendiang suaminya dulu. Saya tertegun. Ini barang-barang masa lalunya yang belum pernah ia cerita banyak. "Maaf, aku buka tanpa izin," ucap saya sepat-sepat. Davina menatap saya. Matanya berkaca-kaca. "Gak apa-apa, justru aku senang. Kamu tahu, aku simpan ini karena itu bagian dari hidup." Tapi saya kerong.
Kamu bagian yang lebih penting. Saya tutup koper itu, lalu pegang tangannya. Aku bukan orang yang bisa hapus masa lalu, tapi aku bisa nemenin kamu bangun masa depan. Kami duduk lama malam itu. Tak ada tawa keras, tak ada candaan norak, hanya keheningan yang hangat dan genggaman tangan yang kuat. Pernikahan itu bukan cuma soal tidur sekasur dan masak bareng, tapi tentang belajar menerima satu sama lain, lengkap dengan bagasi masing-masing. Dan saya, Lukman, mantan sopir yang sering pingsan lihat kancing. Bos copot hari ini jadi suami yang siap ngadepin mesin cuci, meledak, dan kenangan masa lalu sekaligus. Kalau ini bukan cinta, saya nggak tahu lagi apa namanya. Saya pikir hidup saya udah cukup absurd. Jadi sopir, jatuh cinta sama bos bule, lalu nikah, dan sekarang saya berdiri di depan tespek warna putih, menatap dua garis merah menyala seperti lampu diskotik mini. Lukman, suara Davina pelan dari belakang. Aku hamil. Saya balik badan, mata masih menatap tespek itu, seolah bisa bicara. Kamu yakin ini bukan termometer sisa kemarin? Davina angkat alis. Serius? Ini bukan termometer, dan iya, 2 garis. Itu artinya positif. Saya langsung duduk di pinggir bathtub, napas ngos-ngosan. Rasanya kayak habis lari dari Depok ke Belgia. Saya pandangi perut Davina yang masih rata. Jadi, ada manusia kecil di situ. Dia tertawa pelan. Iya, Lukman, kita bakal punya bayi. Saya senyum lebar, tapi kemudian saya panik. Gimana nanti cara mandiin bayi? Saya aja mandiin kucing dulu, bisa dicakar 7 kali. Davina, pegang pundak saya. Kita belajar bareng. Tenang, kamu gak sendiri. Kami peluk di kamar mandi. Pelukannya hangat, tapi saya masih mikirin satu hal. Kalau anaknya nanti suka joget TikTok, itu pasti turunan dari saya. Beberapa minggu kemudian, kami ke dokter kandungan. Ruangan bersih, alat-alat canggih, dan monitor besar. Dokter pasang alat di perut Davina. Dan tak lama, layar menunjukkan titik kecil bergerak. Itu detak jantungnya. Kata dokter, saya mewek. Beneran. Air mata keluar tanpa aba-aba. Saya pegang tangan Davina, dan dia juga diam. Matanya merah. Pulang dari klinik, kami duduk di taman rumah. Kamu mau anak kita cowok atau cewek? Tanya Davina. Saya sih terserah, tapi kalau cewek, saya siap jadi bodyguard penuh waktu. Kalau cowok, saya ajarin cara masak mie instan 3 rasa sekaligus. Davina tertawa. Aku suka semangatmu, tapi kita nggak bisa ngasuh anak pakai mie instan. Saya mengangguk. Tenang, nanti saya belajar bikin bubur bayi. Dan hari-hari berikutnya, saya benar-benar berubah. Saya jadi rajin baca buku parenting, ikut kelas online, bahkan latihan gendong boneka di depan kaca. Kadang malam-malam saya latihan gendong boneka sambil nyanyi lagu anak-anak. Tetangga sampai lapor polisi karena ngira ada ritual aneh. Davina makin sayang sama saya, tapi tentu perubahan hormon membuatnya juga makin sensitif. Pernah suatu malam, dia nangis, cuma gara-gara saya salah ngupas jeruk. Kulitnya terlalu tebal, aku jadi pengen nangis. Katanya, saya panik. Jeruknya saya minta maaf ya, kamu jangan sedih. Lalu saya peluk dia sambil bisik. Tenang, cinta, jeruk cuma buah. Yang penting kamu dan anak kita sehat. Waktu terus berjalan. Perut Davina makin besar, dan saya makin banyak belajar. Saya mulai cat kamar bayi. Awalnya niat warna netral, tapi gara-gara salah beli cat, dinding jadi warna pink ngejreng dengan gambar bebek biru. Saya bilang, nanti kita bilang ke anak, ini hasil seni. Papa waktu masih pemula, hari kelahiran pun tiba. Pagi itu, Davina bangunin saya jam 5. Lukman, kayaknya udah waktunya. Saya langsung berdiri, tanpa sandal, tanpa mikir. Saya sempat masuk lemari, karena panik, cari celana. Kami berangkat ke rumah sakit. Davina tenang, sementara saya gemetaran sambil nyetir. Mobil oleng 3 kali. Seorang pengendara sepeda sempat lempar tatapan maut di ruang bersalin. Saya pegang tangan Davina, sambil ngucap doa-doa yang saya hafal dari zaman UN. Ya Allah, tolonglah istriku ini.
walaupun kadang cerewet. Tapi dia baik, tolong. Lancarkan. Ya Allah, Davina sempat melotot. Aku dengar itu. Beberapa jam kemudian, tangisan bayi terdengar. Saya langsung nangis juga. Dokter, kasih bayi mungil itu ke Davina. Lalu ke saya. Saya pandangi wajah kecil itu. Kulitnya merah muda, matanya merem, dan tangannya kecil menggenggam jari saya. Namanya siapa? Tanya suster. Saya dan Davina saling tatap. Apa kita kasih nama Indonesia Belgia? Tanya Davina. Saya mengangguk. Tapi jangan terlalu ribet. Kasihan nanti kalau ikut lomba mewarnai. Namanya gak muat di kertas. Akhirnya kami sepakat menamai anak itu Laras Aumeli Lukmansyah. Nama yang sederhana, tapi punya dua dunia. Beberapa tahun kemudian, kami punya anak kedua. Cowok, lincah, dan suka teriak-teriak. Saya usul namanya Sambal. Terlalu pedas, approach Davina, biar dia tumbuh jadi cowok berapi-api, kata saya. Akhirnya kami kasih nama lebih manusiawi. Rafael Bima Lukmansyah. Rumah kami penuh suara. Lara suka main boneka. Rafael suka gigit remote. Saya dan Davina, kami masih sering bercanda. Masih ada saat dimana kancing bajunya copot dan saya gemeteran. Tapi kali ini, saya nggak pingsan lagi. Saya cuma bilang itu alarm nostalgia. Ja? Davina tertawa. Kamu tetap sama, lucu, norak, dan aku tetap jatuh cinta tiap hari. Saya peluk dia di tengah rumah yang ramai. Anak-anak berlarian, ada suara mainan, panci jatuh, dan tawa yang gak pernah habis. Saya bukan siapa-siapa dulunya, cuma sopir dari Depok. Tapi sekarang, saya adalah suami Davina, ayah dari Laras dan Rafael. Hidup saya resmi jadi sinetron komedi keluarga dengan rating tertinggi di hati saya sendiri.